Pak, Anda yang melaporkan anak SF ini ya Pak ya, sebenarnya apa alasannya? Iya, jadi pertama kali perlu saya klarifikasi ya Mbak Anissa, bahwa kami tidak melaporkan anak. Jadi yang kami laporkan adalah akun TikTok. Akun TikTok atas nama Fadiah Alkaf. Oke. Nah, namun kemudian dalam perkembangan penyelidikan, tim Cyber Polda Jambi menemukan fakta bahwa ternyata pemilik akun TikTok tersebut adalah anak SMP kelas 3. Nah, jadi ini yang perlu saya Kalau akun TikTok tentunya tersambung dengan pembuat konten kan Pak? Kalau melaporkan akun TikTok pasti akan jadi tersangka bukan TikToknya atau akunnya, pasti orangnya yang pembuat konten. Kasus siswi SMP Jambi Syarifah Fadiah Alkaf yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya soal kerjasama dan perusahaan yang masih belum menyentuh hal yang substansial. Meski laporan polisi atas siswi SMP di Jambi tersebut telah dicabut, namun inti masalah dan tuntutan belum juga terpenuhi. Alih-alih memenuhi tuntutan dari Fadiah demi keadilan neneknya sebagai pejuang veteran, Pemkot Jambi malah bikin setup fitnah 1,3 miliar rupiah. Hal tersebut dibeberkan oleh akun Twitter @partaisosmed. Akun tersebut mengulas semuanya dengan cuitan serta tweet kasus ini dengan tajuk Siswi SMP versus Pemkot Jambi, antara framing dan fakta. Jadi lucu ya, Bapak Gempa ini sebagai Pemkot Jambi ya, yang melaporkan anak siswi SMP gara-gara ia membuat TikTok dengan edukasi bahwa kerajaan Fir'aun Kota Jambi. Nggak usah baper lah Pak kalau gue bilang lah, ya kan. Kalau nggak merasa kerajaan Fir'aun ya udah ngapain sih, cuekin aja. Lagian juga anak kecil, dan yang lebih membingungkan nih awalnya ketika dia melaporkan anak itu, dia melaporkan akun bukan anaknya. Jadi lu ngeliat ini cuma akun gitu tanpa lu scroll, lu lihat siapa sih orangnya ini. Kan anak kecil kelihatan banget, lu scroll kan kelihatan di bawah umur ini. Tapi ya itulah, berbagai alibi untuk membela diri. Bapak ini akhirnya malu sendiri gitu ya. Kenapa sih lu ngelaporin anak SMP ketika netizen yang powernya luar biasa ini berkuar-kuar di semua sosmed. Pemkot Jambi akhirnya gerah juga guys. Dan yang terakhir nih, 8 jam yang lalu sekarang Pemkot Jambi cabut laporan usai mediasi yang kritik siswa SMP itu ya. Jadi siswa SMP tetap lanjut ya. Jadi Bapak Gempa ini yang telah melaporkan ini, Anda ya malu Pak, jadi Pak ya. Malu asli Pak. Mendingan gak usah ngelaporin, terima aja dan selidiki. Ini kalau begini kasusnya, pemerintah pusat harus juga menyelidiki pejabat-pejabatnya nih. Terutama Bapak Surya Paloh Pak. Bagaimana ini ya? Jangan Bapak sekarang sedang mencapreskan Bapak Anies Baswedan nih. Semua kroni-kroninya yang Bapak yang di bawah-bawah ini harus dibersihkan. Jangan macam-macam. Pokoknya ketahuan korupsi, buang, tendang, serahkan ke KPK, masukin penjara. Itu baru top banget untuk Bapak Surya Paloh sendiri. Kritikan pedas dari siswi SMP. Tetap lanjutkan nah. Kau masih SMP, mereka pendidikannya tinggi-tinggi, tapi kalah sama gue SMP. Gue pengen lebih kasar ngomongin, takutnya kena UITE. Jadi cukup netizen memahami dan mengerti. Halo Wak, balik lagi di Lawak Lapor Wak. Ini rambu-rambu tanda muatan 5 ton yang baru dipasang pada tanggal 3 Mei 2023 setelah viralnya video presentasi aku. Tetapi yakinlah ini hanya sekedar formalitas saja, karena akan dilanggar oleh perusahaan-perusahaan yang membawa angkutan karena jauh dari petugas yang berwenang untuk bertindak seperti Lantas, Dishub maupun Satpol PP. Nah, kita berarti lihat juga kondisi jalan dalam kota maupun di luar kota Jambi. Banyak yang berlubang dan banyak bekas tempelan yang tidak rata. Terlebih lagi kalau hari hujan, banyak yang memakan korban.
terutama untuk emak-emak yang mau pergi ke pasar yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Di sisi lain, dari sisi jalan, kita lihat kemacetan yang begitu mengular setiap hari yang dirasakan dan dikeluhkan masyarakat Jambi, terutama sangat terdampak oleh supir ambulan. Kasihan pasien yang seharusnya sampai ke rumah sakit, tapi banyak yang mengalami meregang nyawa di jalanan macet, dan pengusaha yang membawa sayur yang harus busuk di jalanan. Di sisi lain dapat kita lihat sumber daya alam yang ada di kota Jambi. Dikeruk batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, dan hutan yang menghasilkan kayu maupun rotan. Tetapi lihatlah, masih banyak rakyat yang di bawah garis kemiskinan yang jauh dari kata maju dari segi hukumnya. Yang mencontohkan nenek aku hampir 10 tahun tidak mendapatkan hukum dan keadilan. Apalagi rakyat miskin lainnya. Haruskah hukum dan keadilan hanya untuk orang-orang yang mempunyai duit? Apa ada artinya pemerintah, wali kota, bupati, gubernur, bapak presiden, dan dewan-dewan terhormat yang dipilih oleh rakyat, terutama rakyat wong cilik ini? Yang apa-apa dilakukan sendiri untuk mencari keadilan. Kalau tidak mempunyai duit, jangan harap kalian mendapatkan keadilan. Lawaknya cobalah bapak-bapak pejabat, di mana tempat wadah dan mengadu masyarakat miskin ini. Apakah kalian tidak merasa berdosa dan bersalah? Di mana letak hati nurani kalian sesama manusia? Masih banyak sekali rakyat-rakyat kecil miskin seperti nenek kami Hafsah, seorang pejuang kemerdekaan ini, yang perlu kalian ayomi dan lindungin. Ini malah sebaliknya, jangankan diayomi dan dilindungi, tetapi dizolimin puluhan tahun. Apa arti merdeka yang sebenarnya? Dan apa arti katanya Indonesia itu negara hukum? Lawak nian bapak-bapak pejabat nih. Sosial media bisa mengabarkan, bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa, meskipun sembunyi-sembunyi.